hari ini kita bertemu kembali. Kalau Bapak yang masuk, berarti hari ini kita belajar apa? Sosiologi. Oke. Tolong Rama pimpin doa untuk memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini. Seperti biasa, untuk menambah semangat dalam aktivitas kita belajar pada pertemuan kali ini, marilah kita berdiri bersama-sama untuk membawakan yel-yel semansa. Oke. Semansa! Bersatu, siap beradu, menjadi nomor satu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan anak-anak duduk kembali. Mereka sakit. Ridho? Izin. Oke. Ini suratnya yang di atas meja ya. Untuk yang hadir semua di sini, silahkan isi juga daftar hadir di e-learning-nya. Silahkan buka e-learning-nya masing-masing untuk mengisikan daftar hadir kalian. Bapak kasih waktu 1 menit ya. Pada pertemuan kemarin, minggu lalu, Bapak sudah sajikan materi sebelumnya, yaitu terkait mengenai apa? Ada yang masih ingat nggak kira-kira nih, nilai dan norma itu apa? Sesuatu yang memberikan makna dalam hidup. Oke. Ada lagi? Silakan. Oke, Indah. Sesuatu yang dianggap baik atau buruk di dalam masyarakat. Norma itu apa? Aturan. Oke, norma adalah aturan. Oke, itu kesimpulan kita kemarin. Nah, sekarang coba kalian ingat kembali pengalaman apa yang kemarin habis pulang sekolah sampai hari ini kalian datang pagi ke sekolah, ada nggak yang tidak sesuai? Siapa? Terlambat ke sekolah. Oke. Di sini kita sudah coba gali mengaplikasikan pemahaman nilai dan norma di dalam aktivitas kita di sehari-hari. Sesuatu yang dikatakan terlambat itu baik atau buruk? Buruk. Baik atau buruk itu merupakan salah satu contoh dari nilai. Nah, untuk mencapai nilai baik, maka diperlukan alat. Alatnya adalah norma atau tata tertib dari sekolah, gitu ya. Supaya apa? Supaya siswa yang hadir ke sekolah itu datang dengan tepat waktu. Dapat sajikan tujuan dari materi yang nanti akan kita bawakan pada hari ini, yaitu melalui diskusi kelompok dengan menggunakan model problem based learning. Peserta didik dapat mendeskripsikan perilaku menyimpang dan menentukan faktor penyebab dari perilaku menyimpang dengan benar. Kita akan bagi kelas ini menjadi 6 kelompok. Dan untuk kelompoknya, kita akan gunakan aplikasi Spinner ini untuk menentukan siapa rekan dari anggota kelompoknya masing-masing. Rama, Bima, dan anggota kelompok yang terakhir di kelompok ini, Erza. Oke. Nah, sekarang silakan kalian beratur formasi dengan kelompok yang sudah ditentukan berdasarkan Spinner. Dapat bergabung, silakan gunakan Android-nya untuk memindai barcode yang sudah tersedia. Terkait mengenai berita yang sudah kalian baca tadi sama-sama, bercerita tentang apa? Oke, jawabannya silakan kalian tuliskan di Android kalian masing-masing. Coba kita lihat satu komentar di sini. Karena tidak sesuai dengan norma yang ada. Oke, Haira. Oke. Norma yang ada. Kalau dari kasus tadi kira-kira kita mengenal norma ya. Norma apa ya kira-kira yang berkaitan dengan situasi anak yang merokok tadi? Norma sosial. Oke, norma sosial. Boleh ya, norma sosial mengatur bahwa
di dalam lingkungan masyarakat itu yang diizinkan atau yang boleh Merokok itu adalah orang dewasa. Ketika anak-anak melanggar aturan tersebut, maka dikatakan adalah melanggar norma sosial. Oke, kita beri aplaus juga untuk Khaira. Maka kita dapat simpulkan bahwa yang kita sebut dengan perilaku menyimpang itu adalah apa? Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, ketika ada norma yang diterapkan di dalam masyarakat, kemudian ada seorang individu yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma tersebut, maka situasi anak atau perilaku tersebut itu dikatakan perilaku menyimpang. Gitu ya. Istilah lain, penyimpangan juga diistilahkan sebagai deviation. Sedangkan orang yang melakukan tindakan menyimpang itu diistilahkan sebagai deviant. masih ingat lagu Balonku Ada 5? Oke. Sekarang untuk menyanyikan lagu Balonku Ada 5 kita mengubah lirik berdasarkan nama kelompok. Tadi nama kelompok sudah ingat ya? Oke. Saya pandu berdasarkan angka yang Bapak sajikan di tangan Bapak. Sesuai dengan aba-aba, perhatikan ke depan. 1, 2, 3. Oke, untuk tangan untuk kita semua. Silakan disimak dengan baik. Di sini Bapak sediakan LKPD untuk anak sekalian. Silakan diisi dulu LKPD-nya berdasarkan nama kelompok. Oke. Silakan diisi di situ dulu ya. Sajikan hasil diskusi melalui short answer ya. Nah, jadi di situ silakan ditulis sambil ya di halaman short answer-nya supaya nanti dapat menyajikan jawaban hasil diskusi kalian, memudahkan kalian nantinya untuk sesi selanjutnya yaitu presentasi. Nah, untuk ini supaya kondusif, setiap presentasi harus mendapatkan tanggapan dari kelompok lain. Dan kelompok di sini Bapak tujukan kepada kelompok satu nomor di atasnya. Nama saya Ainun Jali dari kelompok K. Oke. Cerita tersebut dikatakan perilaku menyimpang. Faktor lain yang menyebabkan timbulnya perilaku penyimpangan adalah itu faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, dan kriminalitas. Contoh lain dari penyimpangan sosial adalah meminum minuman keras. Faktor penyimpangan ini adalah sosialisasi suku kebudayaan yang menyimpang. Oke, baik. Kalau begitu kita beri akses untuk kelompok keempat. Sosialisasi kebudayaan menyimpang. Contoh lain dari penyimpangan sosial adalah mengecat warna rambut pada masyarakat tertentu atau lingkungan tertentu. Mengecat rambut bukanlah sebuah larangan, tetapi di sekolah mewarnai rambut itu tidak dibenarkan berdasarkan tata tertib sekolah. Faktor utama dari hal tersebut adalah longgar atau tidaknya nilai dan norma di masyarakat. Oke. Silakan kelompok 4 beri tanggapan dari presentasi dari kelompok 3. Kita beri akses dulu untuk kelompok 3. Di situ tadi kita sudah bahas mengenai faktor-faktor penyebab dari perilaku menyimpang.
Nah, di antara faktor, di sini kita simpulkan ada 3 faktor yang menjadi penyebab utama dalam perilaku menyimpang yang terdapat di masyarakat. Yang pertama, coba kita lihat di sini, adalah longgar atau tidaknya nilai dan norma di masyarakat. Apakah Anda pernah melihat dalam situasi seperti ini di antara gambar? Pernah ya? Oke, gambar pertama ini gambar apa? Oke, orang yang berjilbab atau berhijab. Gambar kedua? Orang yang berambut, Ya, cewek yang atau perempuan yang tidak menutup auratnya. Nah, di sini di sekitar kita sering kita temukan ya. Artinya ini merupakan bentuk longgar atau tidaknya norma yang diterapkan di dalam masyarakat. Dalam situasi tertentu kita melihat seorang muslim, seorang perempuan muslim dia menggunakan hijab karena di lingkungannya atau dalam keluarganya mereka dianjurkan atau dibuat taat kepada agama yang menyarankan untuk menutup aurat. Nah, di dalam bentuk lain atau di keluarga lain, mungkin mereka lebih longgar dalam tertib tersebut atau aturan tersebut, sehingga orang tuanya atau lingkungannya membenarkan saja seseorang tadi keluar rumah tanpa menutup rambutnya atau tanpa berhijab, gitu ya. Nah, tadi kita sudah simpulkan dan silakan anak-anak sekalian dikumpulkan hasil LKPD tertulisnya ke meja depan. Oke. Sebelum kita akhiri, tadi kita sudah belajar yang pertama yaitu tentang definisi dari perilaku menyimpang. Apa tadi perilaku menyimpang? Ada yang masih ingat? Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kemudian kita juga mengenal tadi faktor penyebab dari perilaku menyimpang dari hasil diskusi kalian. Yang pertama faktornya adalah longgar atau tidaknya nilai dan norma di masyarakat. Yang kedua, sosialisasi tidak sempurna. Yang ketiga, sosialisasi sub kebudayaan menyimpang. Nah, dari kesimpulan tadi, kemudian di sini Bapak punya kegiatan untuk anak-anak sekalian kerjakan di rumah. Silakan nanti di rumah buka e-learningnya. Di situ Bapak sajikan satu soal terkait mengenai contoh perilaku menyimpang dan kalian bisa analisis nanti apa yang menyebabkan atau faktor apa yang menyebabkan dari perilaku menyimpang pada cerita tersebut. Ceritanya disajikan dari film. Ada yang suka nonton film kan tadi ya? Nah, di sini filmnya film Joker. Bapak ambil dari film Joker. Dari film tersebut itu menarik untuk kita tonton, kita simak, tapi sambil menonton kita belajar. Sampai di situ kira-kira sudah paham ya Tentang materi pertemuan kita hari ini? Alhamdulillah. Kalau begitu sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, seperti biasa untuk mengambil berkah dan memberi manfaat bagi kita tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan tentunya ingat bahwa hari ini kita sudah belajar perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu konotasinya negatif. Ketika kita sudah paham bahwa itu negatif, maka yang harus kita lakukan adalah menghindarinya, gitu ya. Oke. Silakan untuk pimpin doa penutup pada pagi hari ini. Untuk Rama bisa dibantu pimpin. Belum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Dimulai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih anak kalian atas perhatian yang luar biasa pada pertemuan hari ini, dan Bapak akhiri pada pertemuan kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.